Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa semuanya, para pemerhati, dan juga para subscriber dari channel Padukan Gaul, dimanapun Anda berada, semoga saja selalu dilimpahkan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga saja tetap dalam keadaan baik dan bahagia. Amin. Dan semoga saja yang setia menyimak, mendukung dari channel Padepokan Gaul diberikan sebuah pemahaman yang nantinya pun bisa berubah menjadikan sebuah energi positif yang nantinya bisa mengarah ke hal-hal perubahan yang lebih baik lagi, tentunya begitu. Dan senantiasa juga kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa semuanya yang sudah memberikan dukungannya, baik itu dukungan secara memberikan dorongan komentar yang positif ataupun dukungan lain yang bersifat dukungan yang moralitas ataupun yang bersifat materi maupun dukungan lain. Kami sampaikan terima kasih yang sangat banyak pada pemirsa semuanya. Dan semoga saja dukungan tersebut pun bisa kembali kepada Anda semuanya, bisa menjadi energi positif dan akan menjadikan pemirsa semuanya pun berpengaruh dalam kehidupannya yang positif. Dan senantiasa juga kami tak lupa mendoakan kepada para pemirsa yang sakit, semoga diberikan kesembuhan dalam wujud nyata, dan setelah sembuh pun semoga saja diberikan sebuah pemahaman dan kesadaran tentang harus apa yang dijalankan setelah diberikan sebuah kesembuhan. Dan semoga saja nantinya banyak pemirsa semuanya bisa merasakannya dalam wujud nyata, baik itu yang sering menggunakan produk-produknya melalui daripada channel Padukan Gaul yang sudah didoakan oleh guru kami. Semoga saja pun banyak dampak positifnya dan bisa saja dikirimkan testimoninya begitu. Dan alhamdulillah ini ada salah satu request daripada rekan kami, dimana rekan kami ini bukan rekan jamaah tapi rekan curhatan di dunia media sosial, dimana rekan kami ini mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya, wabil khusus sulit di dalam kehidupan berumah tangga ataupun sulit di dalam jodohnya. Dan sosoknya adalah sosok perempuan. Kalau menurut mata pandangan saya, perempuannya pun ya tidak begitu jelek, tapi ya cantik begitu. Bener Mas ya? Alhamdulillah Mas, cantik. Cantik ya? Cantik jelita. Ya kalau untuk fotonya identitasnya kami sembunyikan pemirsa begitu. Dan menurut pengalaman nyata kami, dari sisi rekan kami ini, dari sisi manusiawinya pun sudah jelas, kecantikannya pun ada. Dari sisi lainnya, sisi modis, dia pun modis. Tapi dari yang pernah terjadi dari rekan kami ini, setiap kali mendapatkan setitik jalan untuk jodohnya, tiba-tiba gagal. Dan itu bukan hanya 1-2 kali, lebih dari 3 kali pemirsa. Dan menurut pandangan manusia, mungkin banyak yang mengatakan ketidakcocokan antara perempuan dan si laki-lakinya, dan banyak faktor lainnya yang bisa kita lihat daripada sudut pandang melalui keilmuan manusia. Tetapi kami ingin mencoba menguaknya. Sebenarnya apakah ada gaib yang sengaja menutup, ataupun ada dari golongan gaib lainnya yang bersumber dari manapun sehingga mempersulit daripada jodoh-jodoh dari rekan kami ini. Dan memang dahulu kala dari Allah pernah berfirman di kalamnya, yaitu bahwa setiap manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Akan tetapi dari rekan kami ini ataupun dengan kami sendirilah
masih diberikan jomblo. Semoga pun nanti dipermudah semuanya jalannya begitu. Amin. Dan semoga saja membawa dampak positif bagi pemirsa yang menyimak juga harapan kami. Dan nantinya yang paling penting pun membawa sebuah solusi yang bisa dijalankan dan tidak melanggar daripada tata aturan di kehidupan kita, baik itu secara syariat maupun secara hakikatnya gitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator ganteng jombloan istimewa Besti Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Ini Mbak Salim atau Mas Entis ini? Mas Entis. Mas Entis saja ya. Alhamdulillah Mas Entis sehat, baik, semangat pastinya. Masih semangat ya? Selalu semangat. Dan untuk ini sebelum saya langsung saja pemirsa, sebelumnya saya ngobrol sedikit Mas Hamid. Untuk Anda sendiri jomblo, saya sendiri jomblo. Itu bukan berarti kami ini tertutup jodohnya, tetapi kami belum saatnya, bukan menemukan. Sebenarnya sudah ada titik-titik pancaran-pancarannya kemana, kan, tetapi belum waktunya kita in action gitu. Bener Mas? Alhamdulillah seperti itu Mas. Jadi nanti pun biar tidak ada salah lirik, salah tangkap, dan kami berjalan seperti itu. Dan jika nanti ada yang ingin mengajak perkenalan, boleh saja, sesuai daripada apa yang diizinkan menurut tata aturan syariat dan hakikat saja gitu. Dan alhamdulillah sehat ya Mas. Alhamdulillah sehat. Semoga nanti pun tidak ada halangan apapun di kesempatan kali ini. Dan langsung saja pemirsa akan mohon izin, mohon doanya, semoga saja diperlancar semuanya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama keluar masuknya tidak berpengaruh apapun baik buruknya dalam jasad mediator ini. Otomatis nanti yang masuk dan menguasai yang benar-benar asli dari dalam jasad seorang manusia yang saya maksudkan, dan juga otomatis seluruh gaib dari dalam tubuh jasad mediator ini atau dari luar yang mencoba masuk, semua otomatis terikat, terkunci semuanya, tidak bisa mengganggu. Yang asli yang menguasai, dan juga semua yang membuat berat, membuat buruk tempat untuk menjelaskan jasad mediator semua diuapkan, bersihkan semuanya, atau bahasa tinggal aku otomatis menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang menutup jodoh ataupun yang sering membuat gagal di percintaan dari seorang manusia yang ada di foto ini, yang asli, yang bernama, yang benar-benar asli, yang menutup dari jodoh orang yang ada di foto ini, yang saya tunjuk dengan jari kiri saya, yang asli, yang terkuat. Tarik ke tansa. Oh Allah. Energi muncul, bersih tambah racun masuk. Oh Allah. Selamat malam. Malam. Tidur. Ini bukan di tempatmu ya. Aduh, tangan terikat semua ya, bisa kabur. Duduk. Siapa gue? Bahasa Indonesia bahasanya. Bilang apa kamu? Anjing. Sih. Maksudmu apa? Ya wujudku kayak gini ki. Gendruwo kamu. Tidur. Sini duduk. Siapa gue? Mah. Enggak mau duduk. Ini senjata panah dari pedang kesatria. Ini dari busur. Ini panah itu dari jamu. Ora kena. Ini senjata ini otomatis. Yang saya sambut. Wah, itu Aduh. Apa iki? Sini aja. Kalau kamu mau ke sini otomatis sembuh. Wah. Sini sama ngobrol baik-baik sama kamu. Ajar gue. Bahasa Indonesia biasanya menyesuaikan. Wah. Ya nyesuaikno jasa sing tak tempati. Bahasa Jawa. Bahasa Indonesia. Ora seneng aku bahasa Indonesia. Jadi suka bahasa Indonesia. Kesini. Kamu buat apa saya ini? Tak jemput sini. Tak jemput. Ya, tidak usah, saya bisa ke situ sendiri.
Lah kenapa? Ah, Kamu ini loh, kesini saya mau ngobrol sama ini kamu. di tempat apa? Ini namanya Padepokan Gaul. Saya tidak suka tempat ini. Lo kenapa? Siapa tahu kamu nanti di sini jadi gaul, ganteng lagi. Saya sudah ganteng. Mana? Ah, ya kalau kamu bisa melihat saya ganteng. Hmm. Mana makanan saya? Mau makan apa kamu pizza? Tidak mau. Sate. Makanan apa itu kamu? Ya, Sate apa? sate yang berasal dari daging mentah. Sate ular ya? Ya, boleh. Sate yang kamu maksud tidak berpengaruh apabila jasad mediator ini otomatis dihadirkan. Oh Allah. Minumannya ada komplit semuanya. Oh Allah. Rokoknya ada semuanya. Oh Allah. Duduk normal. Normal saja. Kalau kayak gitu kayak tuyul kamu. Kegagalannya ya enggak. Jangan kurang ajar kamu. Saya bertubuh besar. Jangan mentahkan saya seperti tuyul. Tetapi gitu loh perawahan dalam jasad Tuyul itu manusia. belum seberapa Hmm. jika dibandingkan dengan ketinggian saya. Kamu berarti golongan apa sih kalau manusia mengenalnya? Saya golongan jin. Jin. Jin tinggi. Terus, Oh, genderuwo kamu. Duduk ya. ya terserah saya. Mau saya duduk ataupun tidak terserah saya. Duduk aja lah. Dan kamu main-mainin di sini. Ya, perang dulu kamu sama saya. Perang. Oke, perang kita men. Kamu keluarkan itu ilmunya. Ya, sebentar saya makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau perang jangan memakai bantuan dari golongan saya. Bantuan apa? Saya gak bisa apa-apa kok perang. Saya tidak mau jika kamu memakai bantuan saya. Tidak usah berdoa, biar saya yang menyerang kamu. Oh gitu. Ya sudah, saya mohon dengan izin beliau yang dalam jasad saya yang bertugas langsung diajar bilang. Waduh, saya itu belum siap, loh. Dia mau perang. Kemarin jadi sembuh sehat lagi. Ah. Allah. Tidak usah perang-perangan kalau seperti itu. Kenapa? Kamu mau bertanya apa? Saya Kamu bercanda. menjengkelkan sekali. Loh, kok bisa sih? Ya tandanya kamu, saya belum siap. Peraturannya dari awal tidak seperti itu. Nah, kalau kamu siap, kamu mengatakan siap gitu. Iya, Oke. tidak usah seperti itu. Iya, iya. Saya mengaku kalah di sini. Tapi jika nanti kamu keluar dari tempat ini dan tidak memakai bantuan dari benda-benda yang ada di depan ini, saya berani menyerang kamu. Tenang saja. Oke. Ingat itu. Iya, ya tak ingat-ingat. Kamu golongan jin, genderuwo. Genderuwo itu wujudnya besar, bulunya banyak itu. Ya, benar sekali. Asli jin kalau gitu genderuwo. Iya, si jin. Nah terus ini, kamu berasal dari mana sih Mas Genderuwo? Saya ya berasal dari tubuhnya si wanita itu. Ya saya maksud tadi. Ya benar. Nah, kamu kok Ada bisa sampai apa? sini? Kok bisa sampai sini kamu? Ya bisa. Jika kamu tidak berdoa, lalu kemudian golongan cahaya menghampiri si wanita itu, menarik gaib apa yang sebenarnya yang membuat orang itu susah jodohnya. Dari situlah karena saya termasuk salah satunya. Saya ditarik paksa, dilempar masuk dalam jasad anak ini. Dilempar. Bus itu. Oke. Mau makanan lagi Padahal nggak? saya di jasad orang itu. Kurang ajar memang kamu. Kenapa kok orang aja? Tidak tepat waktu. Lah kok bisa? Saya mau bersetubuh dengan istri saya. Ya maaf, nah, jam segini gaib ya kayak manusia gitu, waktunya mancing, bersetubuh gitu. Ya tidak. Nah, terus. Golongan gaib. Heeh. Kapanpun waktunya. Ya bebas. Terus mancing itu. Ya. Kamu tahu mancing? Ya jelas mengetahuinya. Apa itu mancing? Ya itu. Bukan Mancing seperti ikan. itu, bukan. Mancing ya saya maksudnya nyambung di pikiranmu. Aku. Itulah mancing. Ya, setiap waktu jika saya ingin bertemu dengan istri saya bebas, kapanpun bebas. Dan istri saya juga siap melayani. Jika yang satu tidak siap melayani, yang dua, yang kedua-duanya tidak siap, yang tiga masih ada. Ada 4 istri saya. Ya kok sedikit ya?
Ya banyak. Hmm, Yang terpenting apa? nafsu saya kan terlampiaskan Oh gitu. dan menitis anak-anak saya Hmm. melalui darah dari perempuan-perempuan itu. Hmm. Sambil dimakan lagi. Kamu mau kopi nggak ini? Dulu sukanya kopi biasanya. Singkong. Singkong. Ya. Tapi suka kopi itu mitos atau nyata sih sebenarnya, genderuwo? Kalau kopi bahkan goib yang diberikan manusia, entah itu seserahan, itu pasti ada kopi. Hmm. Dari goib itu pasti suka semuanya. Hmm. Apapun yang dikasih dari golongan manusia itu pasti Ya menyukainya. udah kopi, singkong, rokok ada juga itu. Wah. Ya. Nggak akan habis-habis semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Banyak kan tergelar semuanya rapi. Oke. Kita juga belum berkenalan dong. Ya. Kita tadi sempat ya agak bersih tegang lah di awal. Nggak apa-apa. Namanya juga proses. Nah, kita itu udah nyaman. Bolehlah berkenalan. Siapa ini? Ya kamu saja yang nyaman, saya tidak nyaman Kan di sini. bisa. Ya masih merasa terancam saya di sini. Assalamualaikum, jangan diancam. Tapi jika kamu berbohong otomatis dipotong. Ya, saya sudah mengetahuinya. Hmm. Kamu ini siapa? Guru kamu itu siapa? Saya sudah mengetahuinya. Saya mengaku kalah di sini. Ya saya nggak mengaku menang gitu loh. Ya siapa juga yang bilang kamu menang? Lah kamu ini lucu kok ya. Kamu punya nama nggak sih? Punya Siapa mas namamu? Tirto Tirto. Wadoyo. Tirta Wardoyo. Wadoyo bukan ada airnya. Wadoyo. Tirta itu berarti air loh ya. Berarti kamu genderuwo seperti air itu. Ya tidak. Mengalir. Dulu kerajaan saya itu di bawah air, Oh. di Sakti dalam sekali air, ya? sampai masuk dalam tanah. Jadi itu dari sumber nama Tirta tadi. Oke. Berapa usia Mas Tirta Wadoyo di dunia manusia sekarang? 2700 tahun. 2700 tahun. Oke, Mas Tirto. Nah, dulu Anda itu tinggalnya di mana aslinya? Saya Nah, di hutan. dan bagian Dan di mana? dalam hutan itu, pinggir-pinggir dari hutan itu, ada sungainya. Sungai, dari situlah tempat tinggal saya. Daerah mana itu maksudnya? Sana, Timur apa barat? timur. Timur. Ya, Nah, dahulu kala seperti itu. Nah, terus setelah itu kisahmu berlanjut, kok bisa berlabuh di jasa seorang perempuan sekarang itu gimana ceritanya? ya saya akan cerita. Tenang dulu, saya mau minum dulu. Iya, gak akan habis. Allah. Saya juga pun ngopi. Ceritanya seperti ini. Gimana itu? Dulu kerajaan saya Ah, itu di bagian timur sana, hmm? di dalam air. Kemudian ada seseorang yang dikategorikan manusia sakti, Ah, manusia paranormal kalau manusia sekarang menyebutnya. abnormal. Paranormal, Paranormal. manusia sakti, dukun itu. Iya. Ya lagi tenar-tenarnya di Indonesia, di Nusantara ini Oh, sekarang. lagi tenar-tenarnya. Dari orang itu bersemedi di bawah pohon. Dari situlah dia ingin menginginkan sesuatu, yaitu keilmuan. Dia ingin sakti, dia ingin hebat, bisa mengalahkan semua orang yang menjadi musuh-musuhnya terdahulu. Dari situlah saya merasa tertarik menjadi kodam di dalam manusia itu. Kemudian saya masuk membantu dalam jasadnya itu menjadi kodamnya. Oh, Dari situlah saya diperintah apapun yang dia mau. Apapun yang bisa saya kerjakan di dalam perintah si orang itu pasti akan saya kerjakan. Terutama dalam hal perempuan dan dalam hal santet. Santet menyantet. Loh. Sebentar Oh, saya iya, tanya iya, dulu. iya. Menjelaskan dulu, jangan Hmm. kamu potong bicaraan saya. Iya, silahkan, Mas Tirto. Dari situlah orang itu pasti mempunyai keturunan. Dari keturunannya itu ketika dia berhubungan badan, saya juga meneteskan darah di dalam keturunannya. Sampai keturunannya itu juga menjadi orang sakti. Nah, setelah orang yang pertama kali saya ikuti, saya berpindah beserta anak-anak dan pasukan saya masuk dalam keturunannya.
Dari situlah orang itu didatangi seseorang yang dimana seseorang itu tidak suka kepada wanita itu. Wih. Saya disuruh membuat si wanita itu agar jika ada orang yang mendekat laki-laki, jika ada yang mau menjadikan dia istri dari golongan kami, disuruh bekerja agar menutupi dan mengikat rusuknya dengan bantuan golongan iblis yang dalam tubuhnya. Itulah cerita saya bisa masuk dalam wanita itu. Oh, gitu. Saya sudah lama, sudah sekitar 7 tahun di dalam tubuh orang itu. Lama juga ya kamu ini. Terus ini, tetapi tahun-tahun kemarinlah tugas saya, kerja saya banyak dalam tubuhnya. ngapain aja? Ya untuk bekerja supaya orang itu jika ada orang mempersuntingnya itu tidak jadi. Itu tugasmu. Oke, Mas Tirto, boleh sambil diminum dimakan, nyaman kan ya? Terus ini yang saya tanyakan, berarti kamu ini dikirim, pada intinya kan begitu dikirim. Ya. Dan dahulu kala kamu membantu dalam hal kekuatan untuk mendudukkan daripada lawan-lawan si orang paranormal tadi. Ya. Dan memangnya gendruwo bisa memberikan kekuatan untuk. Ya bisa. Apapun golongan goib itu bisa. Tapi goibnya kan dilihat dulu dalam segi keilmuannya, dalam segi tingkatan. Itu juga dilihat. Jika goib baru lahir, baru terlahir, belum mempunyai keilmuan, belum mempunyai tingkatan dengan golongan iblis, ya itu belum bisa. Ya kalau saya kan sudah terikat janjian dengan golongan iblis. Apapun yang saya mau, apapun yang saya minta dari golongan iblis, pasti akan diberikan. Oh gitu. Dan menutup jodoh seperti itu ya kecil bagi saya. Iya itu bagi kamu. Enggak, sebelumnya saya menanyakan hal seperti ini dulu loh. Kamu itu mengikuti jasa seorang dukun. Nah dukun itu bisa melihat perwujudan kamu enggak sih dengan matanya? Bisa. Mata batin itu. Ya, mata batinnya dibantu dari golongan iblis. Loh, bukankah mata batin itu dari penglihatan gaib manusia kok, dari iblis? Ya tidak. Itu bantuan dari golongan iblis semuanya. Kalau dibantu dari golongan cahaya, seperti dari benda-benda ini, itu mata rohaninya. Oh, kamu tahu juga ya? Jelas mengetahui. Golongan goib itu pasti mengetahui semuanya yang berada di alam goib. Tapi ada batas-batas tertentu untuk menyampaikan seperti ini. Kepada siapa untuk menyampaikannya. Jika yang saya ajak berbicara tidak kamu, melainkan orang-orang yang di dalamnya banyak dari golongan iblis. Bagi kami, menipu orang seperti itu yang mudah. Dan dari tipuan saya, dan dari tipuan golongan iblis ataupun jin, siluman yang lainnya, dengan dipercaya, orang diajak ngobrol, itu pasti akan menyebar ke seluruh Nusantara. Yang akan menjadikan mitos-mitos yang ada di Jawa ataupun di luar Jawa. Nusantara itu kan dari seperti itu. Dari yang kamu sampaikan, dari kamu berbicara dengan orang yang bukan di jalur guru kami gitu maksudnya. Oke. Nah terus ini saat kamu disuruh bekerja seperti itu, kamu bahasanya dari dukun tersebut menggunakan keilmuannya apa sih? Pelet ya atau ilmu? Ya kalau dukunnya memakai keilmuannya itu sudah termasuk santet. Tapi jika orang langsung yang menggunakan keilmuan itu dinamakan pelet. Oh begitu ternyata. Pelet itu yang digunakan oleh manusia yang dibantu dukun dan dukun itu dibantu dengan kamu. Jadi jelas begitu loh ya. Ya. Nyantai lah di sini Mas Tirto. Tak panggil Mas boleh ya? Ya. Silakan terserah kamu. Kamu jengkel masih sama saya? Tidak, buat apa saya jengkel? Percuma saja saya jengkel di sini. Kenapa? Nanti saja jika kamu keluar. Apa? Jika kamu keluar dari tempat ini dan kamu terlena, lupa dengan apa yang seharusnya kamu lakukan di dalam hatimu, saya akan menyusup ke dalam ataupun akan mengirim istri-istri saya ataupun cincin perempuan yang lainnya masuk menyusup ke dalam tubuh kamu. Itu saya sudah melihat celah kamu. Jika kamu diserang
Dan serangan itu bertujuan untuk merusak jasad kamu. Itu susah. Lah, kok bisa? Susah. Nggak bisa begitu. Tetapi jika orang seperti kamu, seperti orang ini, seperti ini, dikasih bayangan perempuan saja. Oh, karena kami masih jomblo begitu. Oh, iya. Ya, nanti ya informasi baik lah yang Anda sampaikan begitu. Ya bagi jombloan PG atau jombloan dimanapun yang satu kendaraan tetap semangat. Karena hal-hal yang disampaikan itu pun ya adalah sesuatu manfaat yang bisa diambil begitu. Nah, terus ini yang saya tanyakan. Kamu sudah dikirimkan sejak lama? Kamu itu berbicara kepada siapa? Manusia. Kan saya siarkan ke dunia manusia. Nanti disimak manusia banyak kok. Ya. Kamu jadi artis lo ya. Dulu itu ngetren loh. Ya, Tapi setidaknya ngetren kalau nanti ngomong, banyak otomatis. golongan jin perempuan yang menyukai saya. Dengan ketenaran saya disiarkan di dunia manusia. Ayah bener kamu. Ayah bener kamu. Ya. Ganteng, kamu jelek katanya. Siapa yang bilang saya jelek? Banyak. Kamu saja yang jelek. Loh. Saya tidak. Loh, kamu sama saya masih gantengan mana sih? Jaga dengan saya. Loh. Saya sudah mempunyai istri 4. Kamu saja belum mempunyai 1 pun. Mungkin besok kali. Besok kapan? Besok gitu loh maksud saya. Terus ini yang saya tanyakan. Kamu saat bekerja diperintah seperti itu dengan keilmuan, Mbah. Ya, itulah kata-kata yang saya suka. Apa itu? Ya besok. Ah. Dari orang sudah mempunyai niatan seperti itu, menginginkan, ingin ditemukan dengan si perempuan ataupun perempuan dipertemukan dengan laki-laki. Dari situlah golongan kami bekerja supaya apa yang dia inginkan untuk mendapatkan jodoh itu semakin tertutup. Gitu. Kamu menutup jodoh saya? Ya tidak. Oke. Apa? Manusia. Manusia yang lainnya itu banyak. Ngapain saya harus menutup jodoh kamu? Cuma saja. Oke, iya. Terus ini, kamu pernah diberikan makan dari badut itu apa sih? Ya banyak. Apapun yang saya minta pasti akan dikabulkan, akan dibelikan dan diberikan kepada kamu. Contohnya apa? Contohnya, semua kembang itu pasti mutlak harus diberikan setiap malam-malam tertentu, malam Jumat. Kemenyan, minyak, telur, singkong, kelapa muda, dan yang lain-lainnya. Pasti jika golongan kami meminta dukun itu pasti akan diberikan. Jika tidak berikan, pasti dari golongan dukun itu kami hajar sendiri. Loh, kamu mampu menghajar seorang manusia berarti? Mampu. Dari dukun itu kamu ikut kamu hajar ya? Ya bisa jika keinginan saya tidak dikabulkan. Dari golongan gaib apapun itu juga bisa. Jika keinginan dari golongan gaib yang di dalam tubuh manusia seperti itu tidak dikabulkan permintaannya. Nah, terus jika kamu mengajar dari badukun itu, apa dampaknya bagi jasadnya? Ya muntah darah dia. Apa gak ada golongan lain yang bantunya bekerja? Ya pasti ada. Golongan iblis banyak dalam tubuh dukun itu. Nah kok langsung kok bisa muntah darah kok kalah gitu? Ya bisa. Golongan kami jika sudah berbuat seperti itu juga berkolaborasi dengan golongan gaib yang dalam tubuh manusia seperti itu. Oh gitu ceritanya. Sebenarnya golongan seperti itu di samping membantu dalam manusia seperti itu, dari golongan kami juga sudah menipu jauh di dalam tubuh manusia seperti itu. Sudah melencengkan manusia seperti itu dengan syariat agamanya. Iya jelas. Ya terus ini boleh kamu minum lah makan, saya kasih kesempatan. Jadi gak kecewa kamu sama saya. Nah kamu diperintahkan untuk menutup jodoh. Dari badukun itu ada minta tolong berarti? Ya ada. Siapa sih yang minta tolong? Saya tidak mau menyebutkan. Ya katakan saja lah. Ya itu sebenarnya rahasia dari golongan gaib yang sudah
diminta bantuan dari golongan manusia. Orang yang pernah menyukainya atau enggak? Tidak. Atau orang yang memang sengaja dari dahulu kala itu sudah iri benci dengan dia karena Sebenarnya bukan iri terhadap dia, tapi tetapi kepada leluhurnya. gitu permasalahannya itu ya. Nah, terus ini saat kamu bekerja seperti itu lah, saya sebelum bertanya sama kamu, dia dahulu kala kan sering toh berkenalan dengan seorang laki-laki, bahkan itu sampai hampir ke jenjang serius pasti gagal. Itu semua berarti kamu yang bekerja Salah menggagalkan satunya dari golongan itu. kami. Selainnya adalah Yang ada dalam tubuhnya juga bekerja seperti itu. Hmm. Mantra-mantra, bacaan-bacaan yang dia baca. Weh, Menurut dia itu baik, tapi sebenarnya tidak. Keluarnya, terlarinya dari golongan kami, bahkan ada golongan iblis yang ada dalam tubuh jasad si wanita itu. Dulu kok bisa begitu ya? Ya bisa, kenapa tidak bisa? Hmm. Ditanya dulu orangnya, membaca dengan tujuan apa? Oh, Tujuan langsung beribadah kepada Allah, semata-mata tidak mengharapkan apapun kecuali ridhonya. Ataupun di samping dia membaca apapun, itu ada embel-embel keinginan yang ada dalam hatinya. oh, cerdas sekali kamu ternyata, Mas Tirta. Saya baru kali ini menemukan genderuwo ganteng katanya. Cerdas Ya jelas. juga, cerdas juga gitu loh. Tidak, Nggak tolak-tolak gitu. Begitu. Ya, dia itu juga banyak membaca mantra-mantra. oh, Ya bagi kami ya mantra, tapi bagi dia itu bacaan baik sesuai dengan agama kalian. jadi itu juga memperkuatnya. Apapun bacaan yang mengundang dari golongan kami untuk masuk dalam jasad manusia ataupun bahkan bisa membantunya, itu disebut golongan ya mantra. Wih, sadis. Oke. Semakin dia meyakini, semakin dia terus-menerus membacanya, dari golongan kami juga semakin kuat dan semakin banyak dalam tubuhnya manusia itu. Oke, ya, jelas lah seperti itu. Tentang apa arti mantra yang kamu sampaikan sebenarnya lo ya. Kamu udah buka agak lebar ini loh. Dan jelas nyata loh. Semoga banyak yang paham nanti pemirsa begitu. Terus ini yang saya tanyakan. Saat kamu menggagalkan si perempuan dengan si laki-laki tersebut hingga tidak jadi menikah, itu caranya kayak mana? Ya gampang-gampang Padahal kamu itu saja. goib lo ya. Ya gampang-gampang saja. Gimana? Sampaikan. Dari dunia manusia, jasad manusia, itu di dalamnya pasti ada golongan gaib yang bekerja. Dari golongan gaib yang bekerja, dari situlah kami bekerja juga. Jika ada laki-laki yang ingin mendekatinya, bahkan ingin menikahi si wanita itu, di dalam tubuhnya, gaib berada dalam laki-laki itu. Kami pasti akan berusaha menundukkan gaib yang ada dalam laki-laki itu. Dan sedikit banyaknya dari golongan kami yang disuruh bekerja akan masuk menyusup dalam si wanita ataupun si laki-laki itu. Kami buat bertolak belakang keinginannya. Yang laki-laki bakalan mengetahui kejelekan si wanita itu. Si perempuan itu juga akan berpikir bahwa si laki-laki itu kejelekannya akan kami perlihatkan semuanya. Apapun dalam segi wajah, dalam segi sifat, dalam segi kelakuan, pasti jika kami tidak bisa berusaha semaksimal mungkin, setidaknya di pikirannya kami sudah bekerja, sudah terkontaminasi dengan kotoran-kotoran kami. Jadi apapun yang keluar itu baik ucapan atau pikirannya ataupun dalam hatinya sendiri itu sudah terkontaminasi kotoran buruk kamu. Ya jelas. Jadi berburuk sangka lah. Akhirnya timbullah pergituan. Setelah kami sudah berhasil menundukkan antara si laki-laki dan si perempuan itu. Dari keluarga si laki-laki dan si perempuan itu juga kami, pasukan-pasukan kami masuk dalam jasadnya sekeluarganya. Ya kami bisik-bisiki saja. Keluarga itu seluruhnya seperti ini. Si laki-lakinya juga seperti itu. Kami adu domba semuanya. Oh, gitu toh ternyata. Nah, terus ini manusia itu sudah pasti jika akan melakukan pelangsungan pernikahan, akan menggabungkan keluarga yang si laki-laki dan si perempuan, pasti sedikitnya akan mengorek informasi keluarganya seperti apa, wanita perempuannya seperti apa, itu pasti. Itu sudah menjadi kodratnya di dunia manusia. Oh, gitu kamu tahu juga ya.
Ya, saya mengetahui. Kamu juga bahkan mengetahuinya. Dulu kok bisa kamu tahu dari mana? Di dalam seseorang yang sekarang menjadi panutan di seluruh dunia. Itu kan sudah menjelaskan. Jika ingin memilih laki-laki ataupun perempuan, itu kan harus dilihat. Entah itu bebet, bobot. Nah, itu kan harus dilihat. Pasti manusia juga berpikir seperti itu. Dari golongan kami juga bekerja. Supaya tidak terjadi seperti itu. Dari Baginda gitu. Ya. Dari Baginda kan kita gampang bilang itu karena kecantikannya oke, kekayaannya oke, dari Keluarganya seperti apa? Dari agamanya, dari ininya kan ada 4. Ya. Nah, terus ini yang saya tanyakan ke kamu mengetahui juga malah tidur kamu itu kenapa lah? Lemas saya. Jadi sehat lagi otomatis. Sudah terlalu banyak saya ngoceh di tempat ini. Banyak golongan iblis yang tidak menyukainya. Yang tidak menyukai kamu saat bicara otomatis iblis itu terikat dan tidak pernah stempel perintah dari beliau. Allah. Ngerti ya? Allah. Tembus berapa penapisan mereka. Allah. Jadi sehat lagi otomatis. Allah. Gimana udah? Ya sudah. Terus ini yang saya tanyakan, manusia kan yang tertutup judulnya kan bukan 1, 2 tapi banyak juga. Banyak. Apakah semua itu bersumber dari kiriman seperti kamu atau dari sumber lain? Tidak hanya kiriman saja yang bisa membuat seseorang belum menemukan jodohnya. Banyak faktor. Entah itu kodam leluhurnya. Entah itu kelakuan-kelakuan ataupun mantra-mantra yang dia baca. Itu juga bisa menyebabkan seperti itu. Jika golongan genderuwo ataupun kuntilanak sudah masuk dan sudah menyatu dalam jasad manusia. Dan jika manusia itu belum menikah, pasti dari golongan gaib seperti itu akan bekerja. Jadi begitu ya. Semakin lama golongan kami seperti genderuwo dan kunti dalam tubuh manusia, golongan kami sudah menganggap orang yang kami tempati sebagai istri ataupun suami. Nah, berarti kamu udah menganggap perempuan tersebut istrimu. Ya. Cantik loh padahal. Ya. Kamu gak kasihan itu. Kenapa golongan gaib harus kasihan dengan dunia manusia? Itu teman saya jomblo ya mau mungkin kok ya. Jangan melihat. Ya silahkan jika dia mau. Jika dia bisa melawan dari golongan kami yang dalam tubuhnya. Itu dilawan yang lebih besar-besar dari kamu itu, lihat itu. Wah. Lebih kerang-kerang lagi itu. Tertawa sih. Banyak dari golongan kami juga dan golongan cincin perempuan. Bisa? Ya bisa, nyatanya seperti itu. Astagfirullah, ya gak apa-apa. Nanti pelan-pelan dibersihkan. Ya terus ini, kamu udah menyampaikan seperti itu adanya kamu menguasai dan dari sumber lain itu kan jadi pembelajaran bagi rekan-rekan pemirsa semuanya nanti begitu. Nah, terus saya yakin apa? itu sedikit sekali jika dijadikan pembelajaran. Kebanyakan orang tidak akan percaya hal seperti itu. Kenapa? Ya karena pengetahuannya tidak sampai ke jalur seperti itu. Nah itu pengetahuannya kalau nggak sampai ya menutup itu golongan. Ya golongan seperti kami, golongan siluman, golongan iblis dalam tubuhnya. Kamu kira orang mendengarkan pembicaraan kita di dalam tubuh manusia itu tidak memberontak? Pasti memberontak. Oke. Dalam pemberontakannya pasti sedikit banyaknya akan menyerang ke kalian-kalian ini. Ya nggak apa-apa. Yang menurut mereka kalian sok pintar. Ya, padahal kami nggak bisa apa-apa. Kami hanya diajari guru kami membersihkan rohani. Ya kami. memang benar adanya seperti itu. Tapi dari golongan iblis, siluman, ataupun jin fasik yang lainnya dalam tubuh manusianya lah yang bekerja seperti itu. Sehingga dari jasad manusia itu bisa berpikiran seperti itu. Timbul rasa iri, timbul rasa dengki, timbul ingin rasa apapun. Oke, ya. Ya, sambil dinikmati makan singkongnya itu. Kasih keju juga, kasih. Tak usah. Kita kasih singkong keju lagi ada ini. Pakai susu.
Kenapa kamu? Tidak usah. Oke, jangan ngambek gitu lah. Nah, terus ini yang saya tanyakan kepada kamu. Saat kamu sudah berhasil menutup dengan cara seperti itu, kamu bekerja kan? Ya. Kamu bilang tubuh itu menetap berarti. Ya jelas. Lalu kamu Sudah lama saya. ngapain aja kerjaan dalam tubuh manusia perempuan itu? Ya jika kerjaan saya dibutuhkan, ya saya bekerja. Jika tidak, ya saya ngambil sari-sari pati yang dalam tubuhnya, di dalam keluarganya. Rusuk mahnya kami setorkan, kami bantu nawannya dan diambil dari golongan iblis. Begitu ya. Yang bingung itu bukan hanya wanita itu saja, tapi semua keluarganya juga bingung. Mencari solusi, entah itu datang ke orang, dikatakan sakti. Dari situ kan sumber makanan saya tercukupi semuanya. Gitu lah. Iya, jelas. Ya jika golongan kami tidak ada pekerjaannya sudah. Pekerjaan kami dalam tubuhnya seperti itu. Alih-alih dengan istri saya. Dalam jasadnya? Ya jelas. Dalam kerajaan saya itu kan sudah ada dalam jasadnya. Apapun yang kami mau bisa. Dan terus ini, jika orang-orang seperti itu, kamu ambil saripati dalam tubuhnya ya, dampak nyatanya, setahu saya saat saya berkomunikasi dengan golongan gaib lain, itu diambil saripati tubuhnya, dampaknya mungkin dia akan kurus, kering, dan juga banyak lah, entah itu nanti jadi gak sehat ya atau gimana. Ya benar, seperti itu. Golongan gaib itu berbeda-beda dalam pengambil upahan dalam jasad manusia. Jika manusia itu seperti itu terus, ya tidak lama lagi di dalam aura wajahnya akan kami buat pucat sehingga manusia-manusia melihatnya itu tidak ada nafsu. Oh, sekalipun dia cantik misalnya ini. Yang namanya pucat itu ya tidak cantik. Bodoh sekali kamu itu. Loh, tapi jika orang pucat tidak mempunyai aura apapun, manusia melihatnya itu saja ya bosan. Oh gitu. Loh, padahal ini ya cantik loh menurut saya sebagai manusia loh ya. Auranya kamu tutup juga? Ya jelas. Aura itu sebenarnya ada pengaruh gaib itu? Ya jelas ada. Lalu aura-aura yang membuat laki-laki terpikat itu aura-aura apa? Aura-aura kami. Aura-aura golongan kami. Weh, kamu tahu itu yang disampaikan teman saya tadi? Ya jelas mengetahuinya. Apa itu kesukaan saya. Istri saya punya juga seperti itu. Bulat besar, cantik. Pikiran teman kamu itu banyak cincin kuntinya yang ada dalam pikirannya. Sehingga dia bisa nyambung dengan ucapan saya. Oke, jelas seperti itu. Nah terus ini saat kamu sudah menutup aura seperti itu, apakah bisa sih aura tersebut dibersihkan, diberikan aura yang positif untuk menarik, menjadikan daya tarik, daya pikat yang lebih? Saya tidak mengetahuinya. Kenapa? Jujur, langsung diajar itu menyerbu gelundung bersama. Aduh. Jujur, kalau kamu jujur bisa lagi otomatis. Ya ada. Bisa jika manusia itu mau. Sakit ini. Otomatis jadi sehat. Wah. Lepaskan Mas. Assalamualaikum. Ya bisa. Apa yang kamu berikan pada orang itu, setidaknya aura dari kami, entah itu bau, entah itu aura-aura yang lainnya, yang bisa dirasakan cara jasad manusia, itu kan banyak yang dikurangi dari golongan cahaya. Kamu ini airnya. Ya. Dari pasukan-pasukan kami juga banyak dihancurkan. Nih lihat ya. Nih siapa tahu nambah. Tidak usah. Segar sekali, alhamdulillah. Nah terus ini solusi terbaik untuk membuka daripada jalan jodohnya gimana caranya? Apa kamu lemas? Saya bukan lemas, tapi silau. Kenapa? Ada golongan cahaya yang masuk dalam tubuh kamu. Yang kamu anggap aura positif dan seperti itu. Ya kamu pakai kacamata
permata itu berapapun lapisannya otomatis ada. Wah. Ya jika dia mau membersihkan golongan gaib yang seperti saya, kiriman, ataupun dari kelakuan-kelakuan membaca mantra-mantra itu. Ya, mau tidak mau dari seseorang itu harus bertobat ke jalan-jalan yang benar. Mencari pembimbing yang benar, yang ada sanad yang jelas. Itu sudah pasti yang harus dilakukan manusia. Jika tidak mau, bahkan manusia-manusia itu malah mendatangi orang-orang sakti, paranormal, dukun. Ya sudah, semakin buruk pula itu tubuhnya. Tidak akan mendapatkan jalan solusi yang benar. Oh gitu. Akan semrawut di dalam tubuhnya maupun keluarganya. Nah, kan sampai seperti itu ya. Terus ini saya tanya ini Mas Tirta. Jika misal dia mendatangi seorang paranormal atau abnormal tadi, dia setelah itu dibersihkan auranya, lalu suatu ketika bisa mendapatkan jodoh. Apakah bisa berlangsung lama? Jika sudah seperti itu, Nah, kemudian ada golongan iblis yang membantu mendapatkan jodohnya. Pasti dalam jodohnya itu pasti juga ada dalam golongan iblis yang kelasnya juga dengan golongan iblis yang menarik dari perempuan ataupun laki-laki itu. Dan jika itu sudah terjadi, berlangsungnya pernikahan, kedepannya untuk mengarungi keluarga pasti akan gonjang-ganjing di mana-mana. Entah itu si laki-laki akan berselingkuh ataupun si perempuannya itu akan berselingkuh. Tidak hormat kepada suami, tidak menghormati kepada istri, itu pasti. Keluarganya pasti akan dibuat berantakan dari golongan iblis yang telah membantunya. Jadi begitu dampaknya ya. Sekalipun ada suatu keberhasilan ternyata dengan baik. Golongan manusia yang dikatakan paranormal itu bantuannya pasti dari golongan iblis, siluman ataupun jin fasik. Golongan seperti itu jika sudah membantu golongan manusia, golongan gaib itu pasti akan mengambil upah apa yang telah dia bantu. Begitu ya ceritanya. Oke. Jika golongan gaib membantu dengan persoalan seperti itu, pasti ke depan untuk persoalan seperti itu akan dibuat kocar kacir. Oke. Iya. Nah, ngomong-ngomong, istrimu di mana sekarang ini? Saya masih dalam tubuh jasad wanita itu. Mau minta jatah istrimu? Ngambek dia. Ngambek. Dan ketakutan. Kenapa? Takut jika dipanggil ke sini. Sekalian lah tak masukkan itu istrimu. Tidak usah. Istrimu yang saya maksud istrimu yang asli. Semua empat-empatnya ketarik, semuanya ketarik. Masuk semua bergabung. Ini coba saya bicara dengan istrinya yang salah satunya. Wah. Selamat malam. Halo Mbak E. Dan siapa ini Mbak E? Siapa kamu? Saya. Ganggu suami saya saja. Ini panggilan apa ini? Siluman. Siluman. Loh katanya Mbak Kunti. Kan Mbak Kunti kamu. Kan. Loh suamimu gendruwo kah? Bukan. Istrinya itu dalam sini. Lah kamu siluman dari mana? Dalam tubuh manusia itu. Perempuan maksudmu? Ya. Dewi. Tidak. Wih. Sama ular. Sadis sekali, Le. Ada apa? Kamu juga menutup judulnya dari Mbak itu. Kan urusan kamu. Karena apa urusan saya? Karena saya punya bantuan di sini ya. Ini bagi kalian semuanya ada pilihan. Saya hanya mengingatkan Anda pun kan golongan gaib, dulu dari golongan jin kan. Ya. Mau nggak bertobat beribadah saja kepada Allah, bukan membantu pada golongan manusia, bukan mengabdi kepada manusia. Kan sejatinya Allah sendiri menciptakan golongan jin dan manusia. Dia hanya untuk beribadah. Saya tidak mengabdi kepada manusia. Saya memang terlahir dari mantra-mantra yang dibaca dari perempuan itu. Wih, mau nggak ini? Pilihan itu. Ya, saya menyetujuinya. Yang menutup lain banyak. Banyak. Jadi bisa bicara dia namanya siapa? Endar. Apa? Endar. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki gayanya kayak perempuan gitu. Istri saya itu.
Tadi istri saya yang berbicara. Kamu yang laki-laki lagi. Ya, Siluman kamu. Muslimin. siluman. Udah, kamu yang terkuat. Tidak. Nih, perintah masuk. Sudah kalian masuk. Wow. Ambil dulu itu pasukanmu. Enggak, perintah itu kamu ambil pasukanmu, otomatis nanti kamu akan diselamatkan semuanya. Saya tidak kuat dengan keilmuan saya seperti ini. Nanti kekuatan dalam tubuh kamu semuanya. Wow, jadi yang terkuat. Penutup jodoh tersebut dari golongan jin, kunti, siluman, ataupun iblis yang fasik semuanya otomatis lemah seluruh kekuatannya dan kirim ataupun dari sumber lainnya. Kekuatan tersebut tercabut dari Lauhul Mahfuz. Masuk kurang mediator. Jadi kuat. Wow. Sudah semuanya. Sudah. Otomatis menyesuaikan dengan wadah jasad mediatornya. Wow, besar lagi. Gak ada yang tertinggal. Udah kabur gak? Ada yang kabur, ada yang kembali kepada tuannya. Yang kabur, yang kembali otomatis langsung diledakkan. Yang kembali ke tuannya semuanya meledak dalam jasad tuannya. Saya mohon. Meledak dalam jasadnya. Perintah-perintah saya masuk semuanya. Bisa terelakkan dan langsung tembus sampai ke dalam dada mereka. Dan semua dibuka dadanya ya. Ya. Mas Hendar. Ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Wa Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astaghfirullah Rabbi. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Sallallahu Muhammad. alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin beliau. Stempel akad ausnya sudah keras masuk sudah masuk. Wah. Semua syariat Islam komplit, semuanya saya mohon. Semuanya masuk. Wah. Amal yang dari beliau beserta seluruh keilmuannya komplit. Ilmuwan apapun semuanya masuk. Wah. Kembali ke usaha asal muasal masing-masing. Wah. Ikatan perjanjianmu dengan iblis, Ajajil, Dajjal, semuanya langsung otomatis terputus. Allah sallallahu alaihi wasallam. Berubah semuanya, jadi sehat, jadi kuat semua. Yang laki-laki jadi ganteng, yang perempuan jadi cantik semua. Menyesuaikan. Terima kasih. Ya sama-sama. Pernah kamu ambil juga kembalikan. Ada. Semuanya banyak. Semua yang diambil dari gaib yang masuk dalam jasad semuanya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon yang membantu bekerja dari dalam tubuh dari dukun tersebut serta orang yang tolong dukun seluruhnya tanpa terkecuali, membantu ilmuannya, membantu kekuatannya, membantu hal-hal lain semua terkunci semuanya dalam tubuhnya. Membantu apapun terkena stempel Semua kotoran-kotoran saya, semua racun-racun saya, semua beserta ilmuwan tersebut kiriman-kiriman saya yang mohon ditujukan kepada keluarga itu semua maupun jasad orang dicabut, itu. baiknya dalam jimatnya, dalam tubuhnya, sudah lengket, Semuanya langsung ataupun dari keilmuannya, dari leluhurnya, dari sumber apapun semuanya. Lengket pada jasad dari dukun maupun orang menyuruh dukun itu. Semuanya keluarganya terkena dampak seperti orang yang dikirim sebelum. Sallallahu ala Muhammad. Sekarang juga seluruh keilmuannya Kotoran-kotoran yang ada dicabut dalam luar dari rumahnya, Lauhul Mahfuz beserta semuanya seluruh nikmat-nikmatnya yang sudah didapatkan selama ini, nikmat kesehatan, kembali semuanya nikmat kepada rezeki, dukun, nikmat benteng, kepada orang menyuruh dukun itu. semuanya cabut. Kembali semuanya. Jasadnya golongan gaib itu otomatis hanya mengambil upah dalam jasadnya dalam senjata, menggerogotinya, membuat sakit-sakitan hingga habis seluruh hartanya untuk berobat di mana-mana.
seluruh roh dan sukma yang masih langit dalam jasad tersebut saya mohon dengan izin beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jasad tersebut semua tolong diizinkan untuk dilepaskan dari tubuhnya yang membuat lengket dan gulung papinya masih mengganduli semuanya otomatis pecah lepas. Allah. Semua roh sukma yang diambil dari golongan iblis, yang iblis itu sudah lari. Sekarang juga saya mohon jatah-jatahnya yang masih diberikan dari Allah kepada Menyatu dukun dalam ataupun jasadnya sekarang. orang-orang tersebut semuanya. Saya mohon sekarang jatah-jatah tersebut dihapuskan, kembalikan semuanya ke lauhul mahfuz. Allah. Bismillah. Kembali semuanya. Izin sang yang obat dari surga. Saya meminta Semua yang asli yang disediakan tubuhnya yang memberikan masuk dalam jasad orang itu. kekuatan Start dari tempat keluarga. lain, benteng perisai ataupun hal-hal lainnya. Sekarang juga saya mohon semua yang asli Sistem-sistem saraf, sistem-sistem peredaran darah dari ujung kaki sampai ujung kepala yang terputus semuanya tersambung kembali, bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. semuanya otomatis langsung stempel. Lalu diikat menggunakan rantai dan mengikat dulu lempar dulu 10 terikat 19 yang tersisa sekarang saya mohon tolong diizinkan. Assalamualaikum. Yang mengambil hatinya teman hadir. Allah hadir. Kekuatan ini semakin kuat. Kembali kepada orang yang mengirim. Kasus tempel perintah. Semua kota yang selama ini membantu semuanya langsung hancur. Saya lempar masuk ke neraka. Jika merogoti jasadnya, Jasadnya otomatis kosong. semuanya. Jin, siluman iblis yang dari kampung itu semuanya hanya iblis. Jin, siluman yang Semua lumpuh hanya menggerogoti, mengambil senjata dan hanya berak makan dan tubuh tersebut hingga membuat penyakit yang tidak akan bisa disembuhkan oleh kecuali dari Allah. Jasadnya juga langsung dijamkan jurus lebur jantung kepada dukun tersebut, kepada orang yang melakukan dukun semuanya. Jurus lebur jantung yang sangat dahsyat semuanya tembus di jantung masing-masing. Cah. Jantung ya. Cah. Rasa dengki bencinya otomatis berubah menjadi air dalam senjata dalam jasad mereka hingga menjadi penyakit yang tidak akan bisa tersembuhkan. Gimana Mas yang kamu ambil sudah semua? Alhamdulillah sudah saya kembalikan kotoran-kotoran dari golongan gaib yang ada dalam tubuhnya. Sudah kami bersihkan semuanya. Sudah semua. Oke, jadi pada semoga kamu buka auranya lagi. Ya, sudah kembali normal lagi. Pesan kamu apa bagi manusia? Pesan saya kepada manusia, terutama kepada orang itu dan keluarganya. Jangan menciptakan golongan gaib baru lagi yang bisa membuat energi negatif di dalam tubuh orang itu maupun keluarganya. Jangan pernah mendatangi orang yang dikatakan orang sakti. Orang yang terlihat baik tapi di dalam hatinya tidak, tetapi dari bantuan iblis. Itu jangan sampai seperti itu lagi. Oh gitu. Bertobat, kembali jalan Allah yang benar. Mencari jalan, berusaha. Bagaimana yang terbaik dalam kehidupannya, seperti apa. Dan yang terakhir, memintalah bantuan dari golongan cahaya.
melalui bantuan cahaya yang ada di dalam benda-benda yang kamu sampaikan kepada dia. Ya, terima kasih banyak ya. Itu solusi sekarang yang paling baik. Yang udah di depan mata gitu. Ya, Oke. Terima kasih banyak di depan semua kamu. terima kasih. Ini sambungan dengan izin beliau. Ya. Perintah ini masuk juga. Wah. Selesaikan ya jika dulu tersebut masih bisa Ya, nafas sesuaikan ya sesuai prosedur saja. saya mengerti dan saya bersedia. Kekuatan masih berlipat hingga sangat dahsyat kuatnya beserta keselamatan juga tertutup belum bisa melihatnya pasukan. Ya sudah, silakan langsung berjuang di luar ya. Ya. Istiqomah. Terima kasih. Saya berjuang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya tentang jodoh yang dimana kita sebagai manusia sudah disampaikan oleh Allah melalui daripada kalamnya, dimana kita diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan, tetapi banyak hal-hal yang menghambat bahkan menutup daripada jodoh-jodoh kita semuanya. Dan akan tetapi semoga saja kita nanti pun dipertemukan dengan jodoh yang benar-benar terbaik sesuai yang dipilihkan oleh Allah begitu, dan bisa membawa kita ke arah kebaikan dan bahkan bisa bersama di suatu masa nanti. Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih berhati-hati lagi dan lebih memperbaiki diri ke depannya bagi yang bersangkutan dan pemirsa semuanya, terlebih bagi kami. Dan apabila ada sebuah kekurangan, kesalahan, itu semuanya kesalahan kami, baik itu tingkah laku kami, tutur kata kami kurang berkenan, kurang sopan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.